Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada saat ini saya akan kembali untuk membahas pelajaran pada pekan ini, yaitu pelajaran yang ke-12 dengan judul Perjanjian Iman. Galatia pasal 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi judul Perjanjian Iman. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan pelajari pada pekan ini apa peran iman dalam perjanjian kekal. Perjanjian kekal adalah komitmen Allah untuk memberi kita keselamatan, agar dapat memulihkan hubungan kita dengan Dia yang telah hilang di Taman Eden. Bagian kita dalam perjanjian tersebut adalah untuk menjadi benar. Artinya, untuk memenuhi apa yang Ia minta dari kita. Namun, kita tidak akan pernah dapat melakukannya dengan kemampuan kita sendiri. Hal itu hanya dapat terjadi berkat kebenaran yang Allah karuniakan kepada kita melalui iman. Pada saat ini, kita akan fokus kepada keselamatan hanya oleh iman, harga keselamatan, kebenaran yang diperhitungkan oleh iman, dan apa sih fungsi iman? Mari kita lihat keselamatan hanya oleh iman. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengendahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak kenal dengan ayat ini ya? Yohanes 3 ayat 16. Salib adalah jantung dari perjanjian yang kekal. Tanpa salib tidak akan ada perjanjian, pengharapan maupun keselamatan. Yesus mempertaruhkan segalanya dengan menerima hukuman yang seharusnya kita tanggung, dan kasih lebih berkuasa daripada maut. Ia menerima risiko perpisahan kekal dengan Bapa karena Ia mengasihi kita. Ia memeteraikan perjanjian dengan pengorbanannya. Kita hanya harus melakukan satu hal untuk menjadi bagian dari perjanjian kekal, yaitu percaya kepadanya. Dan mari kita lihat ya, harga keselamatan. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda buka dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Keselamatan diberikan kepada manusia berdosa secara cuma-cuma. Ya, Anda boleh baca dalam Yesaya pasal 55 ayat 1, Roma pasal 6 ayat 23. Namun, keselamatan itu ada harganya, nyawa Yesus Kristus itu sendiri. Mari kita lihat ya. Yesus menebus kita dari perbudakan dosa dan kematian oleh menumpahkan darah yang mahal di Kalvari dengan sukarela. Anda boleh baca dalam 1 Petrus pasal 1 18-19. Yesus adalah satu-satunya yang memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 4, ayat 5, pasal 5 ayat 26. Hidup setiap orang bergantung padanya. Hidup setiap makhluk ciptaan bukanlah milik mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak ada makhluk ciptaan, bahkan malaikat, dapat mati untuk menggantikan Dia. Ingat baik-baik ya, harga keselamatan itu mahal. Tidak ada seorang malaikat ataupun ciptaan selain Allah sendiri harus menjadi manusia. Dia harus turun reinkarnasi dari seorang Allah yang esa, dan Dia harus turun menjadi manusia. Dan Dia dijadikan dosa untuk menebus saya dan saudara di atas dunia ini. Luar biasa sekali ya. Mari kita lihat ya, kebenaran yang diperhitungkan karena iman. Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kutipan ini digunakan 2 kali oleh Paulus dan sekali oleh Yakobus sebagai contoh keselamatan oleh iman. Anda boleh buka dalam Roma pasal 4 ayat 3, Galatia pasal 3 ayat 6, Yakobus pasal 2 ayat 23. Abraham percaya pada hal yang tidak masuk di akal dan tidak mungkin secara fisik.
Dia percaya akan janji Tuhan bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki. Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai 12. Nah, di sini Tuhan menganggap dia benar karena tindakan iman tersebut. Namun dia pernah gagal dengan mengambil Hagar dan berbohong tentang hubungannya dengan Sarah ya. Ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya akan bahas sedikit tentang iman. Di dalam perjanjian lama, Anda tidak akan pernah dapati kata iman. Kata iman diperkenalkan di perjanjian baru. Ya. Apa sebenarnya arti daripada iman? Kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya kata iman ini bukan sekedar percaya. Karena ingat, kita tahu bersama bahwa setan pun percaya kepada Yesus. Tetapi iman ini adalah satu hubungan dengan Tuhan. Adalah satu hubungan tali kasih antara saya dan Yesus Kristus. Saya bergantung kepada Kristus. Saya percaya akan janji-janjinya. Jadi iman itu bukan saja satu hal kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi iman berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ada saling percaya antara saya dan Tuhan. Begitu juga Tuhan percaya kepada kita, umatnya. Ya, jadi iman sederhananya bukan sekedar percaya, tetapi bergantung betul-betul kepada Tuhan. Mau mengikuti ajaran-ajaran dan kehendak-kehendak daripada Tuhan. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Bagaimana mungkin Tuhan menganggap Abraham benar jika sebenarnya tidak demikian? Saudara-saudara sekalian, itulah iman. Adalah merupakan satu hubungan. Abraham memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dia percaya bahwa hubungan itu dia akan berjalan di jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Kebenaran yang diperhitungkan karena iman bagian 2. Roma pasal 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, iman diperhitungkan menjadi kebenaran. Lebih jelas lagi ya. Bagi manusia, pembenaran adalah oleh tindakan iman, dan bagi Allah adalah oleh kasih karunia. Sekali lagi, bagi manusia, pembenaran adalah oleh tindakan iman, dan bagi Allah adalah oleh kasih karunia-Nya. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Kita tidak dapat membawa perbuatan baik apapun ke hadapan Tuhan yang akan menjadikan kita benar. Titus pasal 3 ayat 5. Iman kita diperhitungkan menjadi kebenaran. Apa maksud ayat tersebut? Artinya, kita dianggap benar meskipun sebenarnya tidak demikian. Sehingga kita dilayakan untuk menerima hidup yang kekal. Kita dianggap benar karena kebenaran Kristus memperhitungkan ke atas diri kita. Pembenaran itu menghasilkan pengudusan, kasih, penurutan, pengembangan karakter. Bagaimanapun keadaan kita, oleh iman, kita adalah orang benar di hadapan Allah. Bukan berarti perbuatan kita sempurna, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita disempurnakan oleh penurutan, oleh hubungan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, yang berikut, bagian yang terakhir, apa fungsi iman? Ya, apa fungsi iman? 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Perjanjian kekal didasarkan atas kesetiaan terhadap janji-janji Allah. Jika kita menuntut janji-janji itu dengan iman, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup kita saat ini. Mari kita lihat ya, Roma pasal 5 ayat 1, jaminan keselamatan kita membawa kedamaian bagi kita. Mazmur pasal 34 ayat 8, kita bersuka cita mengetahui bahwa kita dapat mempercayai Tuhan. Matius pasal 11 29-30, beban hidup menjadi terasa ringan ketika kita percaya kepada Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 7-8, kita memiliki teladan yang baik untuk diikuti dalam hidup kita. Itulah fungsi-fungsi iman di dalam kehidupan kita. Dan menjadi kutipan yang terakhir saya akan baca
Ya, kebenaran berarti taat kepada hukum. Hukum menuntut kebenaran dan orang berdosa berhutang pada hukum, tapi dia tidak mampu membayarnya. Satu-satunya cara di mana dia dapat mencapai kebenaran adalah melalui iman. Dengan iman, ia dapat membawa jasa-jasa Kristus kepada Allah, dan ia menempatkan ketaatan anaknya pada catatan orang berdosa. Kebenaran Kristus diterima menggantikan kegagalan manusia, dan Allah menerima, mengampuni, membenarkan jiwa yang bertobat, percaya, memperlakukan dia seolah-olah dia benar, dan mengasihi dia seperti ia mengasihi anaknya. Inilah bagaimana iman diperhitungkan sebagai kebenaran, dan jiwa yang diampuni bangkit dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari terang kepada terang yang lebih besar. Ellen White, God's Amazing Grace, September 14. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita hidup oleh iman. Mari kita mengingat perjanjian iman. Ini menjadi satu landasan yang sangat baik untuk kita renungkan saat ini. Apakah saudara beriman, dan apakah saudara hidup oleh iman, dan saudara bagian dari keluarga umat-umat Tuhan yang tetap beriman kepada Tuhan? Tuhan berkati kita semua.